Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Irsan dengan NIM 2135125 dengan Prodi Manajemen Perhotelan, mata kuliah pengantar manajemen. Kali ini saya akan memaparkan materi 12, yaitu tentang komponen struktur organisasi wewenang. Yang pertama, pengertian wewenang organisasi. Wewenang merupakan syaraf yang berfungsi sebagai penggerak daripada kegiatan-kegiatan. Wewenang yang bersifat informal untuk mendapatkan kerjasama yang baik dengan bawahan. Di samping itu, wewenang juga tergantung pada kemampuan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan kepemimpinan. Wewenang berfungsi untuk menjalankan kegiatan yang ada dalam organisasi. Wewenang dapat diartikan sebagai hak untuk memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tujuan dapat tercapai. Perorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki dari lingkungan yang melingkupinya. T. Haryandoko membagi dua pandangan yang saling berlawanan mengenai sumber wewenang. Teori yang pertama, teori formal atau pandangan klasik. Wewenang adalah dianugerahkan. Wewenang ada karena seseorang diberikan atau dilimpahkan hal tersebut. Pandangan menganggap bahwa wewenang berasal dari tingkatan masyarakat yang sangat tinggi dan kemudian secara hukum diturunkan dari tingkatan bertingkat. Yang kedua, teori penerimaan atau acceptance theory of acquisition berpendapat bahwa wewenang seseorang timbul hanya bila hal itu diterima oleh kelompok atau individu kepada siapa wewenang tersebut dijalankan, dan ini tidak tergantung pada penerima atau receiver. Yang kedua, struktur linin, staf, dan fungsional dari wewenang. Yang pertama, organisasi lini. Yang kedua, organisasi lini dan staf. Organisasi lini merupakan semua organisasi mempunyai sejumlah fungsi-fungsi dasar yang harus dilaksanakan. Contohnya, organisasi perusahaan biasanya mempunyai 3 fungsi dasar, yaitu produksi manufaktur atau operasi, pemasaran atau penjualan, dan keuangan. Fungsi-fungsi dasar-dasar tersebut dilaksanakan oleh semua organisasi. 2. Organisasi lini dan staf. Staf merupakan individu atau kelompok dalam struktur organisasi yang sesuai utamanya memberikan saran dan pelayanan terhadap fungsi lini. Karyawan staf atau staf departemen tidak secara langsung terlibat dalam kegiatan utama organisasi dan departemen. Wewenang lini, staf, dan fungsional. 1. Wewenang lini adalah wewenang di mana atasan melakukan atas bawahannya langsung, yaitu atasan langsung memberikan wewenang kepada bawahannya. Wujud dalam wewenang perintah dan tercermin sebagai rantai perintah yang diturunkan ke bawahan melalui tingkatan organisasi. 2. Wewenang staf adalah hak yang dipunyai oleh satuan-satuan staf atau para spesialis untuk menyarankan, memberikan rekomendasi, atau konsultasi kepada personalia ini. Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh orang yang duduk sebagai staf yaitu dengan menganalisa melalui metode kuesioner, metode observasi, metode wawancara, atau dengan menggabungkan. Staf adalah hak yang dipunyai oleh satuan-satuan staf atau para spesialis untuk menyarankan, memberikan rekomendasi, atau konsultasi kepada personalia ini. Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh orang yang duduk sebagai staf yaitu dengan menganalisa melalui metode kuesioner, observasi, metode wawancara, atau dengan menggabungkan ketiganya. Bayesian mengajukan 6 pokok kualifikasi yang harus dipengaruhi oleh seseorang staf, yaitu pengetahuan yang luas, tempat di mana dia bekerja. 2. Mempunyai sifat kesetiaan, tenaga yang besar, kesehatan yang baik, dan inisiatif, pertimbangan yang baik, dan kepandaian yang ramah. Yang ketiga, punya semangat kerjasama yang ramah. Yang keempat, kestabilan emosi dan tingkat laku yang sopan. Yang kelima, kesederhanaan. Yang keenam, kemauan baik dan optimis. Kualifikasi utama yaitu memiliki keahlian pada bidang dan mempunyai loyalitas yang tinggi.
hal yang perlu diperintahkan dalam mendelegasikan suatu kegiatan kepada orang yang ditunjuk yaitu menetapkan dan memberikan tujuan serta kegiatan yang akan dilakukan. 2. Melimpahkan sebagian wewenangnya kepada orang yang ditunjuk. Yang ketiga, orang yang ditunjuk mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan agar tercapainya tujuan. Yang keempat, menerima hasil pertanggungjawaban bawahan atas kegiatan yang dilimpahkan. Yang ketiga, wewenang staf fungsional adalah hubungan terkuat dapat dimiliki staf dengan satuan-satuan dini. Chester Barnard mengatakan bahwa seseorang bersedia menerima komunikasi bersifat kewenangan bila memenuhi. Yang pertama, memahami komunikasi tersebut. Yang kedua, tidak menyimpang dari tujuan organisasi. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan kepribadian. 3. Wewenang staf fungsional adalah hubungan terkuat yang dapat dimiliki staf dengan satuan-satuan ini. Chester Barnard mengatakan bahwa seseorang bersedia menerima komunikasi yang bersifat kewenangan bila memenuhi. Yang pertama, memahami komunikasi tersebut. Yang kedua, tidak menyimpang dari tujuan organisasi. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan kepentingan pribadi. Yang keempat, mampu secara mental dan fisik untuk mengikutinya. Agar wewenang yang dimiliki oleh seseorang dapat ditaati oleh bawahan, maka diperlukan adanya. Yang pertama, kekuasaan. Kekuasaan atau power yang kemampuan untuk melakukan hak tersebut dengan mempengaruhi individu, kelompok, keputusan menurut jenisnya. Kemudian dibagi dua itu kekuasaan posisi dan kekuasaan pribadi. Delegasi wewenang adalah proses di mana para manajer mengalokasikan wewenang ke bawah kepada orang-orang yang melapor kepadanya. 4 kegiatan yang terjadi ketika delegasi dilakukan. Yang pertama, pendelegasian menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahan. Yang kedua, pendelegasian melimpahkan wewenang yang diperlukan untuk mencapai tujuan atau tugas. Yang ketiga, penerimaan delegasi baik implisit atau eksplisit menimbulkan kewajiban atau tanggung jawab. Yang keempat, pendelegasian penerimaan pertanggungjawaban bawahan untuk hasil-hasil yang dicapai. Yang ketiga, delegasi adalah perlimpahan wewenang dan tanggung jawab formal kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Jadi delegasi adalah proses manajer mengalokasikan wewenang ke bawah, yaitu orang-orang yang melapor kepadanya. Yang kedua, pemberian otoritas atau kekuasaan formal dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan tertentu kepada orang lain. Pelimpahan otoritas oleh atasan kepada bawahan diperlukan agar organisasi dapat berfungsi secara efisien karena tak ada batasan yang dapat menguasai secara pribadi setiap tugas-tugas organisasi. Alasan perlunya pendelegasian itu, yang pertama, memungkinkan manajer dapat mencapai lebih dari dan bila menangani setiap tugas sendiri. Yang kedua, agar organisasi dapat berfungsi lebih efisien. Yang ketiga, manajer dapat memaksakan tenaganya, memusatkan tenaganya pada tugas-tugas prioritas yang lebih penting. Yang keempat, bawahan dapat tumbuh, berkembang, dan alat untuk belajar dari kesalahan. Alasan perlunya pendelegasian itu memungkinkan manajer dapat mencapai lebih dan bila mereka menangani setiap tugas sendiri. 2. Agar organisasi dapat berfungsi lebih efisien. Yang ketiga, manajer dapat memusatkan tenaganya pada tugas-tugas prioritas yang lebih penting. Yang keempat, bawahan dapat tumbuh berkembang dan alat untuk belajar dari kesalahan. Prinsip-prinsip klasik yang dapat dijadikan dasar untuk delegasi yang efektif adalah prinsip skalar, terbagi tiga yaitu gaps, overlap, dan split. Yang kedua, prinsip kesatuan perintah atau unity of command. Yang ketiga, tanggung jawab, wewenang, dan akuntabilitas. Ada 4 kegiatan terjadi ketika delegasi dilakukan. Yang pertama, pendelegasian menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahan. Yang kedua, pendelegasian melimpahkan wewenang yang diperlukan untuk mencapai tujuan atau tugas. Yang ketiga, penerimaan delegasi yang menimbulkan kewajiban atau tanggung jawab. Yang keempat, pendelegasian
Menerima pertanggungjawaban bawahan untuk hasil-hasil yang dicapai. Manfaat pendelegasian wewenang yaitu manajer memiliki banyak kesempatan untuk mencari dan menerima peningkatan tanggung jawab dan tingkatan manajer yang tinggi. Yang kedua, memberikan keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, pelimpahan yang efektif mempercepat pembuatan keputusan. Hambatan terhadap pendelegasian efektif itu keengganan untuk pendelegasian wewenang. Yang kedua, keengganan untuk menerima pendelegasian wewenang. Syarat untuk delegasi yang efektif adalah kesediaan manajer untuk memberi kebebasan kepada bawahan dalam melaksanakan tugas yang dilimpahkan. Komunikasi yang baik antara manajer dan bawahan meningkatkan kompatibilitas tugas yang dilimpahkan derajat pelimpahan dalam suatu jangka tertentu. Sekian dari hasil materi 12. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi pertemuan 13. Baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan materi pertemuan 13 yaitu kepemimpinan. Ketika berbicara mengenai teknologi, ia berbicara sebagai ahli teknologi. Jika diajak berbicara politik dan akan berbicara sebagai tokoh yang memahami, menyadari, dan mengalami kehidupan politik, jika diajak berbicara tentang suatu desa, dia akan menjelaskan sejarah dan penduduknya. Apabila berbicara tentang pabrik, dia akan menjelaskan layaknya seorang pakar. Dari Necmettin Erbakan. Makna dan prinsip kepemimpinan. Kepemimpinan atau leadership adalah kemampuan seseorang untuk mengkomunikasikan dan mempengaruhi orang melalui ide-ide dan kehendaknya, sehingga terbentuk sebuah ikatan sekelompok orang yang bersedia bergerak karena pengaruhnya. Menurut Weyrange dan Konoch, tahun 1993, kepemimpinan merupakan seni atau proses mempengaruhi orang lain sehingga mereka bersedia dengan kemampuan sendiri dan secara antusias bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan Heller dan Scholus tahun 1992 menerjemahkan kepemimpinan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi motivasi dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan. Pemimpin adalah mereka yang kehadirannya diharapkan dan suaranya didengar oleh pengikutnya. Pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang ide, pemikiran, dan ajarannya tetap dikerjakan dan tetap berpengaruh kepada orang lain walaupun dia meninggal dunia. Hal ini karena kualitas pemikiran, kesalehan, kuat pengaruh pemikirannya, dan adanya pemimpin karena kecakapan pribadi dan tanpa pengangkatan resmi dapat mempengaruhi kelompok yang dipimpinnya untuk mengarahkan upaya bersama ke arah pencapaian tujuan kelompoknya. Winardi 1990. Prinsip dasar pemimpin di antaranya. Yang pertama pelajaran, yang kedua diskusi dan musyawarah, yang ketiga contoh, yang keempat adil, yang kelima kebebasan dan kreativitas, yang keenam hati, yang ketujuh empati, yang kedelapan memanfaatkan potensi. Kekuatan dasar terdiri dari 4 faktor. Faktor yang pertama, kita dengan diri kita. Faktor yang kedua, kita dengan orang lain. Faktor yang ketiga, kita dengan lembaga. Dan tahapan yang terakhir yaitu kesuksesan. Studi kepemimpinan mengenai yang telah muncul dari berbagai macam literatur menunjukkan definisi yang seragam, yaitu kemampuan mempengaruhi orang lain dan kelompok yang bertujuan untuk melakukan sesuatu mencapai tujuan tertentu. Studi kepemimpinan terbagi beberapa. Yang pertama, studi kepemimpinan Iowa. Yang kedua, studi kepemimpinan Ohio. Yang ketiga, studi kepemimpinan Michigan. Yang keempat, studi kepemimpinan Skandinavia. Dan tipe kepemimpinan klasik. Yang pertama, charismatic leadership style. Gaya kepemimpinan karismatik menurut Nadal dan Talisman memiliki 3
yaitu tipe envisioning, tipe energizing, dan tipe enabling. Yang kedua, material grid style. Tipe yang ditunjukkan pendekatan dengan penggambaran dua dimensi, yaitu dimensi perhatian kepada produksi dan dimensi perhatian terhadap orang. Yang ketiga, tipe kepemimpinan kontemporer terbagi kepemimpinan transaksional dan kepemimpinan transaksional. Dan teori kepemimpinan memperkenalkan 4 elemen kepemimpinan transformasional. Yang pertama, individualist consideration. Yang kedua, intellectual stimulation. Yang ketiga, inspirational motivation. Yang keempat, idealized influence. Keterampilan pemimpin menurut hasil riset S.P. Stephen tahun 1996 ada 6 ciri yang konsisten. Yang pertama, adanya ambisi dan energi. Yang kedua, adanya hasrat dan memimpin. Yang ketiga, ada kejujuran, integritas. 4, percaya diri. Kelima, kecerdasan. Yang terakhir, dimiliki pengetahuan yang relevan. Dari pekerjaan, dari 6 skill tersebut, manakah yang sudah Anda miliki? Sedangkan menurut perusahaan asuransi USF dan G memberikan penghargaan besar kepada manajer yang menunjukkan 7C, yaitu communication, confident, karakter, comprehension, conviction, courage, dan kompetensi. Disiplin kredibilitas pemimpin. Inilah 6 disiplin sebagai latihan untuk membina, mendapatkan, dan memelihara kredibilitas kepemimpinan Anda. Yang pertama, pemahaman diri, menemukan diri Anda. Siapa kita, mengapa kita ada, dan memiliki tujuan hidup. Yang ketiga, mau kemana kita. Yang keempat, apa yang kita telah kerjakan untuk mencapai tujuan kita. Yang kedua, komunikasi atau empatik, menghargai anggota. Keterampilan mendengar, keterampilan memahami paradigma orang lain. Yang ketiga, belajar untuk belajar, mengembangkan kemampuan long life education, misi hidup. Yang keempat, pengambilan keputusan, identifikasi masalah, rumus masalah, alternatif pencerahan masalah, dan memecahkan masalah. Yang kelima, kemampuan manajemen, planning, organizing, actuating, controlling. Yang keenam, kemampuan kerjasama melayani satu tujuan, membangun tim, hubungan antara manusia atau HAM. Dan yang terakhir, pemimpin efektif. Pemimpin efektif, kepemimpinan identik dengan otoritas, penguasaan, dominasi, kekuatan dari berbagai teori kepemimpinan pandangan. Kepemimpinan pandangan terhadap orang lain. Faktor pembentuk efektivitas kepemimpinan terbagi 5. Dia merupakan anggota yang baik dan organisasi. 2. Meyakini kapasitas masing-masing anggota. Yang ketiga, mahir berinteraksi dengan anggota dan lingkungan kepemimpinannya. Yang keempat, bekerja menciptakan iklim kerja yang penuh toleransi, kreatif, dan inovatif. Yang kelima, mendapat dukungan kepercayaan diri dari anggota dan peran aktif mereka dari memformalisikan berbagai macam hal perjanjian pekerjaan dan aktivitasnya. Seleksi kepemimpinan terbagi beberapa poin. Poin yang pertama, mengetahui kualitas seorang pemimpin dengan penilaian. Yang kedua, pengembangan perilaku kepemimpinan yang efektif. Dan yang terakhir, sikap positif bermasyarakat di lingkungan organisasi. Sarana efektivitas kepemimpinan mendalami tokoh, latihan bersikap yang bertujuan memiliki skill untuk memimpin dan transfer information. Yang ketiga, latihan memilih pemimpin dapat dilakukan dengan berbagai cara, apakah voting maupun mufakat. Dan yang terakhir, karakteristik pemimpin efektif, yakin dengan adanya tugas, mengenali dan
mengenali satu-satu staf dan anggotanya, cerdas dan cekatan dalam mengambil keputusan, inovator, prototipe bagi yang orang lain dalam menjadi orang yang disiplin. Dan yang terakhir, kepemimpinan efektif. Menjamin kesuksesan kerja, mengatasi permasalahan, dan bekerja sama dengan para pemimpin. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.